Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa untuk diberkati dengan firman Tuhan yang adalah kekuatan kita, pelita bagi kaki kita, dan terang bagi jalan setiap kita. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum saya berkhotbah lebih lanjut atau lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali Tuhan kami mendapatkan berkat-Mu melalui firman-Mu yang adalah perkataan-Mu yang berkuasa, yang menyertai kami, yang memimpin kami, yang membimbing kami dalam kebenaran, seluruh kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema kita hari ini adalah penghalang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Mesias. Penghalang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Mesias. Saudara, Tuhan Yesus sebagai Mesias itu adalah sudah harga mati, tidak boleh dikutak-atik. Dan itu adalah kebenaran. Dan di sini kita akan mempelajari penghalang-penghalangnya untuk seseorang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Mesias. Ya kan, saudaraku. Jadi kita mengerti apa penyebab seseorang itu menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias atau penghalangnya apa. Dari penghalang-penghalang ini, saudaraku, kita bisa mewaspadai jangan sampai itu terjadi terhadap diri kita. Sebab ini penting Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Sekali lagi saya mengatakan harga mati. Yang pertama, saudaraku, penghalang mempercayai Yesus sebagai Mesias adalah tidak sepikiran dengan kehendak Tuhan. Tidak sepikiran dengan kehendak Tuhan. Kita lihat di Matius 16 ayat 15-20. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, puji Tuhan, Simon ditanya, atau para murid itu ditanya oleh Tuhan Yesus Kristus, "Siapa aku ini?" Kemudian Simon mengatakan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan ternyata pernyataan ini adalah pernyataan Bapa Surgawi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu satu hal yang sangat amat luar biasa, Bapak Ibu? Iya kan? Begitu pula bagi setiap kita. Ada pertanyaan bagi setiap kita, siapa Tuhan Yesus itu? Bapak Ibu bisa menyatakan apa, saudaraku? Iya kan? Pasti kita juga sama menyatakan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu bukan pertanyaan, itu bukan pernyataan dari manusia, tapi pernyataan dari Bapa Surgawi. Pernyataan Bapa Surgawi adalah kebenaran yang benar, bukan berdasarkan pernyataan dari manusia. Dan itu pun dinyatakan oleh Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap kita yang mengaku Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu pernyataan dari surgawi, Bapak Ibu. Itu kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kita tidak bisa lagi, saudaraku, tidak setuju dengan hal tersebut. Kita tidak bisa lagi menentang hal tersebut, Bapak Ibu. Bahwa setiap orang Kristen kalau ditanya siapa Tuhan Yesus itu, dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Dan sama juga dinyatakan kepada Simon bin Yunus, saudaraku. Dan dikatakan, dan aku pun berkata kepada engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Puji Tuhan, setiap kita yang mengaku Yesus Kristus sebagai Mesias, alam maut tidak bisa menguasai kita. Apa yang kita ikat di dunia terikat di surga, apa yang kita lepaskan di dunia terlepas di surga. Itu juga dinyatakan di Matius 18:18. Jadi betapa luar biasanya yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Nah, jangan kita bergeser dari pemikiran kita seperti itu. Jangan kita bergeser dari pengetahuan kita seperti itu, Bapak Ibu. Jikalau kita bergeser, Bapak Ibu, inilah penghalang dan tidak lagi sepemikiran dengan Tuhan. Ini penting untuk kita hati-hati ya Bapak Ibu dalam hal pengakuan kita, supaya kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Mesias, atau Yesus adalah Juru Selamat, dan tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Ini penting, supaya kita punya pengetahuan teologi, pengetahuan kita punya nilai keimanan, tidak bergeser. Tidak ada Juru Selamat yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat yang selanjutnya Bapak Ibu, di ayat 21-nya. Apa yang dinyatakan oleh Petrus, Matius 16 ayat 21 sampai 27. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Saudara, belum pindah pasal. Ya kan? Masih ayat yang selanjutnya. Tuhan mengatakan bahwa dia akan ke Yerusalem. Di sana dia akan dianiaya, akan disesah, dan akan dibunuh, mati, bangkit hari ketiga. Apa yang dilakukan oleh Simon Petrus, yang tadi sudah dinyatakan mendapatkan pencerahan, mendapatkan iluminasi dari Bapa Surgawi, saudara. Ya kan? Kemudian dia tarik tangan Tuhan dan dia nyatakan, "Sekali-kali Tuhan Allah tidak melakukan itu kepadamu." Apa yang Yesus katakan kepada Petrus? "Enyalah iblis, engkau merupakan batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, disinilah sesat pikirnya Simon Petrus, Bapak Ibu, karena oleh pengaruh si iblis. Jadi penghalang dalam hal kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias, adalah iblis. Yang mana, saudaraku, supaya kita tidak lagi sepemikiran dengan jalan Tuhan, tidak lagi sepemikiran dengan kehendak Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Kita harus tetap, harus tetap bertahan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak boleh sesat pikir, oleh karena diracuni pemikiran kita oleh si iblis. Iblis maunya menggagalkan Yesus Kristus untuk menjadi Mesias. Saudaraku, tapi tidak bisa. Yesus Kristus tetap Mesias. Dan dia tidak bisa digagalkan. Dia tetap Mesias. Jadi cara iblis kita tahu, supaya kita tidak sepemikiran lagi dengan Tuhan. Padahal Tuhan jelas menyatakan bahwa kita harus sepikiran dengan Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jika pemikiranmu ngaco, pikiranmu kacau, pikiranmu mengandung unsur-unsur duniawi, mengandung unsur-unsur hawa nafsu, mengandung unsur-unsur kejahatan, itu pemikiran dari iblis. Makanya yang pertama, penghalang seseorang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, itu karena pemikirannya, saudaraku, tidak lagi sepemikiran dengan Tuhan. Mari kita periksa pemikiran kita masing-masing. Apakah pemikiran kita sudah menyimpang, sudah bergeser, sebagaimana Simon Petrus pada saat itu, yang dinyatakan dipengaruhi oleh iblis oleh Yesus Kristus, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sebagai yang dipengaruhi oleh iblis. Kita jangan seperti itu Bapak Ibu. Jikalau pikiran kita ngaco, terbuka kepada nilai iblis, berbahaya Bapak Ibu. Jadi pikiran kita benar-benar kita jaga. Ini menyangkut keimanan, ini menyangkut pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah awal dari ilmu pengetahuan. Kita harus tetap rendah hati Bapak Ibu, tidak boleh sombong. Hati-hati pemikiranmu. Iblis lebih tua umurnya dari manusia. Sangat mudah mempengaruhi pikiran kita untuk kita menyimpang,
dari jalan Tuhan, untuk kita tidak setia dari jalan Tuhan, untuk kita menjadi pemberontak dari jalan Tuhan. Makanya Simon Petrus, Bapak Ibu, kondisinya adalah tidak lagi mau sepikiran dengan Kristus. Makanya dikatakan sama Yesus, "Enyalah iblis, engkau merupakan batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Mulai saat ini pikirkanlah apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bukan menurut apa yang kita kehendaki, Bapak Ibu. Hati-hati ya Bapak Ibu. Sekarang banyak jemaat pikirannya terbalik. Jadi dia bertuhan, tetapi bukan sepikiran dengan Tuhan. Dia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan memanfaatkan Tuhan. Itu tidak boleh. Ya kan, saudaraku? Jadi jangan sampai engkau punya pemikiran, saudaraku, dihalangi oleh pemikiran iblis yang pada akhirnya engkau tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Seperti yang dikatakan oleh Simon Petrus. Ya kan, saudaraku? Jadi sekelas Simon Petrus saja bisa terpengaruh pikirannya oleh nilai-nilai pemikiran dari iblis. Itu dinyatakan oleh Yesus Kristus loh. Ya kan, apakah Yesus Kristus salah? Ya sudah, barang itu tidaklah. Ya kan, saudaraku? Jadi ingat baik, penghalang pertama kita untuk tidak mengakui Yesus sebagai Mesias adalah pemikiran kita tidak sepikiran dengan Tuhan. Jadi mulai saat ini lekatkanlah pikiranmu kepada pikiran Tuhan. Kita lihat, saudaraku, menurut di 1 Korintus pasal 2 14 sampai 16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Lain dengan Rasul Paulus, Bapak Ibu. Rasul Paulus selalu sepikiran dengan Kristus, karena dia hidupnya melayani hal-hal surgawi, hal-hal yang kekal, hal-hal yang tidak kelihatan, bukan hal-hal yang duniawi, bukan hal-hal yang fana. Jadi, saudaraku, dia selalu bersedia dibimbing oleh Roh Kudus, yang adalah Roh Allah sendiri. Makanya pikiran Kristus ada pada pikiran Paulus. Sehingga Paulus hidupnya tidak pernah menyimpang tatkala dia sudah bertobat, tatkala dia mengikut Yesus Kristus, tatkala dia menjadi Rasul Kristus Yesus. Jadi jangan sampai, saudaraku, pikiran kita tidak lagi sepemikiran dengan Tuhan. Amin. Pikirkanlah apa maunya Tuhan. Itu penting, karena dalam sisa umur hidup kita, kita harus benar-benar secara tuntas melakukan kehendak Tuhan. Kemudian kita lihat, saudaraku, yang kedua, yang tidak sepaham dengan kehendak Tuhan. Tidak sepaham dengan kehendak Tuhan itu adalah penghalang kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Yesus sebagai Mesias. Kita lihat Lukas 24 ayat 25 sampai 31. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yang kedua, saudaraku, penghalang yang kedua untuk mempercayai Yesus sebagai Mesias adalah tidak sepaham dengan kehendak Tuhan. Ini bicara Kleopas. Kleopas, saudaraku, sudah barang tentu sering diajar siapa Yesus. Sebab Yesus sering menyatakan dirinya itu adalah kondisinya harus teraniaya sebagai Mesias. Iya kan, saudaraku? Tetapi mereka itu selalu tidak sepaham dengan Tuhan. Ya, karena mereka punya pemahaman lain. Jadi Tuhan ini ingin dimanfaatkan untuk kepentingan Kleopas sendiri sebagai nilai yang dia butuhkan. Yesus ini sebagai untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tapi kan cara Tuhan bukan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, karena tidak sepaham dengan ajaran Tuhan, tidak sepaham dengan arahan Tuhan, tidak sepaham dengan perintah Tuhan, akhirnya dia kecewa. Ini hari ketiga setelah Yesus bangkit,
dia kembali ke Emmaus. Mungkin kampung halamannya di Emmaus. Sementara mereka bercakap dengan temannya, kemudian muncullah Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Sementara kalian bercakap-cakap, apa yang kalian katakan? Ya saudaraku, ternyata si Kleopas itu mengalami nilai kekecewaan. Jadi dianggapnya janji Tuhan itu bohong, kosong, saudaraku. Ternyata tidak demikian. Makanya Tuhan marah dengan dia, Tuhan kecewa dengan dia, dikatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bagi yang lamban hatinya, sampai hari ini tidak sepaham bahwa Yesus adalah Mesias, hati-hati Bapak Ibu, itu penghalang. Jangan, kalau kita tidak sepaham, dan kemudian kita mati Bapak Ibu, pastinya kita tidak mendapatkan keselamatan. Makanya kita benar-benar perlu menyadari dan mengambil satu tindakan, kita harus tetap sepaham bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Mesias, saudaraku. Tidak ada yang lain, saudaraku. Makanya mereka tatkala menyadari pada saat mereka diajak Tuhan melakukan perjamuan kudus. Ternyata perjamuan kudus, saudaraku, sangat membantu. Sangat penting untuk kita menyadari tanpa pengorbanan Kristus tidak ada keselamatan. Itulah Mesias. Yesus itu adalah Mesias yang menyelamatkan setiap kita. Tanpa pengorbanan Yesus Kristus, siapa yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu? Tidak ada, saudaraku. Iya kan? Kok bisa-bisanya kita mengatakan Yesus itu bukan juru selamat? Ini kan sangat mengerikan sekali. Tandanya kita salah paham dan tidak sepaham. Jangan, kalau kita tidak sepaham dengan juru selamat kita, ya berarti kita bukan orang Kristen. Kekristenan intinya adalah Yesus sebagai juru selamat berkorban untuk kita, mengampuni dosa kita, dan kita layak disebut anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita tidak lagi sepaham dengan kehendak Tuhan, yang pada akhirnya kita berakhir dengan sangat amat mengerikan. Jangan kita seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus sepaham bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat yang hidup, anak Allah yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, tidak sepenanggungan dengan kehendak Tuhan. Penghalang yang ketiga, tidak sepenanggungan dengan kehendak Tuhan. Filipus 1 ayat 15-21. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus tanpa karena kasih. Memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita tidak sepenanggungan dengan kehendak Tuhan, jadi kita memberitakan firman Allah, memberitakan Injil, saudaraku, hanya sebagai asal-asalan. Tidak ada kasih di dalamnya. Sebab tatkala kita memberitakan Injil, Bapak Ibu, di situ kita sepenuhnya mengasihi orang yang kita beritakan. Sebab disitulah ada keselamatan. Tetapi dengan yang tidak sepenanggungan, memberitakan Injil, Bapak Ibu, semua gue, bodoh amat orang lain itu mau selamat atau tidak. Bahkan bisa menyimpang, karena mereka tidak punya tanggung jawab dalam ini. Tapi Paulus menegaskan, aku tidak merasa terganggu dengan itu. Biar saja mereka-mereka, kakak saya. Jadi setiap kita, Bapak Ibu, kita harus tetap sepenanggungan dengan Kristus. Bayangkan, Bapak Ibu, tidakkah cukup Tuhan ini, saudaraku, menanggung dosa kita dengan cara berkorban di atas kayu salib? Apa tidak cukup, Bapak Ibu? Kita mau apa lagi terhadap Kristus Yesus? Dengan pengorbanan yang begitu luar biasa. Kita mau tuntut apa lagi, Bapak Ibu? Iya kan, sampai-sampainya kita untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Tidak boleh seperti itulah, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, ada bermaksud palsu dalam hal memberitakan Injil. Itulah kondisi yang akan mereka mendapatkannya sesuai dengan tabur tua yang mereka peroleh. Kita ini saudaraku, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu mutlak. Jadi Yesus itu adalah Mesias. Kita turut sepenanggungan dengan apa yang Tuhan
telah berkorban bagi setiap kita, dan kita harus benar-benar mempunyai kasih satu sama lain. Ya kan saudaraku, bagaimana bisa kita memberitakan keselamatan sementara kita sendiri tidak selamat? Ya, karena kita tidak mengerti dan tidak mau tahu soal pengorbanan Tuhan, dan bahkan kita menolak pengorbanan Tuhan. Tetapi pada akhirnya saudaraku, kita sendiri yang rugi besar. Amin saudara. Jadi yang ketiga, tidak sepenanggungan dengan kehendak Tuhan. Jadinya memberitakan Injil itu adalah nilai yang palsu, tidak ikhlas, dan macam-macam motivasinya, sehingga menjadi nilai kekacauan. Yang keempat Bapak Ibu, yang keempat adalah tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Yohanes 10 ayat 1-15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan pintu, di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dalam dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Puji Tuhan, kita bisa membedakan mana hal yang sejalan dengan Tuhan, mana yang tidak sejalan dengan Tuhan. Kalau yang tidak sejalan dengan Tuhan, itu menampik bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Ingat baik, jadi artinya yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, itu adalah yang tidak sejalan dengan Tuhan, dan itu adalah perampok, pembunuh, dan pembinasa keji. Dan dia adalah serigala berbulu domba. Perlu hati-hati ya Bapak Ibu. Jika kita tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, pastinya kita sedang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Karena hanya Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Di luar itu tidak ada gembala yang baik. Gembala yang baik adalah bertanggung jawab terhadap domba-dombanya, melindungi, membela, ya saudaraku, menyelamatkan, dan mengobati. Itu gembala yang baik. Tapi kalau gembala yang tidak baik menjerumuskan, menghancurkan, membinasakan, membantai domba-domba tersebut, itu bukan gembala yang baik. Jadi perlu kita paham Bapak Ibu, yang tidak sejalan dengan Tuhan, itu adalah lawan dari Tuhan. Sudah barang tentu lawan dari Tuhan adalah iblis. Amin Bapak Ibu, hati-hati ya Bapak Ibu dengan hal-hal tersebut. Jadi kita melihat yang tidak sejalan dengan Tuhan itu adalah bukan Kristus. Kristus adalah gembala yang baik. Jadi kita tidak bisa menyatakan Yesus bukan gembala yang baik. Bukan begitu Bapak Ibu. Dia adalah gembala yang baik. Satu-satunya gembala yang baik adalah Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain. Dia adalah Mesias. Amin saudara. Yang kita percayai sampai kita meninggal, sampai kita mati. Dan kita boleh setia di dalamnya. Dan yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu dikatakan, yang kelima Bapak Ibu, tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Matius 2 ayat 1-13. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria dan ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan katanya kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperintahkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku, yang kelima, yang terakhir dikatakan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ini bicara Herodes. Herodes pada saat mendapatkan kabar ada seorang bayi yang lahir, Bapak Ibu, dia terkejut. Dia panggil ahli Taurat, dia panggil tua-tua Yahudi, dia menanyakan di mana ke Mesias lahir. Dinyatakan menurut kitab para nabi di Bethlehem. Ini sudah telak, Bapak Ibu. Ini sudah mutlak. Mesias lahir di Bethlehem. Sudah jelas. Kemudian, saudaraku, si Herodes ini, Bapak Ibu, setelah menilik semuanya itu, pura-pura percaya, Bapak Ibu, dan menyatakan kepada orang-orang Majus itu, pergilah, lihatlah anak itu dan kembali kepadaku, aku akan menyembah dia. Ternyata tidak demikian, karena dia tidak seturut kehendak Tuhan. Di ayat 13-nya, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, melarilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Orang yang tidak seturut kehendak Tuhan ingin membunuh Mesias, ingin menghilangkan Mesias, ingin melenyapkan Mesias. Itu ciri khas, Bapak Ibu, orang tidak seturut kehendak Tuhan. Jadi kita bisa membedakan, ini penghalang orang mempercayai Yesus sebagai Mesias karena dia tidak seturut kehendak Tuhan, yaitu Herodes. Malah ingin membunuh Yesus Kristus, ingin membunuh Mesias. Makanya waktu itu dikenal, Bapak Ibu, ada pembunuhan besar-besaran setiap anak di bawah 2 tahun. Mengerikan sekali, Bapak Ibu. Jadi itulah, saudaraku, kalau kita tidak seturut kehendak Tuhan, kita ingin melenyapkan Yesus itu sebagai Mesias. Kita ingin menghilangkan Yesus itu sebagai Mesias. Kita ingin membinasakan Yesus itu sebagai Mesias. Apa bisa? Tidak bisa. Yesus tetap adalah Mesias. Dan orang yang mau melenyapkan itulah menjadinya bisa akhirnya lenyap, Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar, saudaraku, harus percaya Yesus adalah Mesias. Kita harus seturut kehendak Tuhan. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jangan goyah imanmu. Iya kan? Jangan sampai bergeser ke imanmu. Tetap percaya Yesus adalah Mesias untuk selama-lamanya. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang kami percaya, yang kami imani, yang kami yakini untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Mesias, Juru Selamat kami, dan tidak ada yang lain. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, dan mereka selalu dalam berkat penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.